Tes 1 2 3 tes 1 2 3. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua bakal ngelanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul Sukinako ga Megane wo Wasureta episode ke-12 kayak gitu ya. Jadi ya Sukinako ga ini kan episode ada 13 gitu ya. Jadi baru minggu depan bakal tamat. Gua awalnya ngiranya 12 episode ya, tapi pas gua ngecek di mal episode itu tadi 13 gitu ya. Jadi minggu depan baru tamat gitu ya. Dan di episode kemarin itu bisa dibilang ada momen yang bisa dibilang bener-bener apa ya, bagus banget ya, dimana momen bareng sama Mie-chan sama si Komura gitu ya, dimana kayak pegangan muka gitu kan, si Mie-chan mukanya pegang sama si Komura biar ngeliat wajahnya bla 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 gitu kan, yang ada festival budaya ya. Jadi kayak apa, bener-bener bisa dibilang momen yang bagus gitu. Tapi ya bisa dibilang meskipun akhirnya pun juga si Komura mukanya itu mirip kayak bapaknya gitu ya, disebut sama Mie-chan. Jadi literally dia tuh ngira pasti dia tuh masuk ke daddy zone gitu ya. Mukanya mirip bapak, ramah gitu ya. Tapi kan diceritain sendiri sama Mie-chan bahwa bapaknya tuh baik banget gitu kan. Tapi ya langsung aja kita mulai untuk episode ke-12 ya dari Sukinako ga Megane wo Wasureta. Oke, episode 12 kita mulai saja. 1 2 3. Lembar survei minat. Gamer. Oh, nggak kepikiran. Heeh. Aku tidak kepikiran apa-apa. Oh, mau jadi apa Mie-chan? Let's go. Yes. Ngumbar aib. Membuka album foto Mas TK. Oh, oke. Oh. Wah, langsung ini ya. Itu baca versi Loli dia. Apa kayak maju Mizuki. Apa Mizuki gitu ya. Tapi misalnya itu bridgingannya bakal mengarah ke hal yang bagus sih. Kayak misalkan di episode sebelumnya kan dia disebutin bahwa dia tuh mirip bapaknya kan. Mirip banget kayak bapaknya si Mie-chan. Tapi kayak gua nggak tahu ya. Tapi istilahnya ya bridgingannya tinggal karena emang si Komura itu mirip kayak bapaknya, jadi ya bridgingannya ke sana gitu kayak, "Oh, kamu gak aku mirip kayak bapak itu seperti bapakmu kan? Jadi kamu mau nikah sama aku," gitu kesannya. Tapi nggak tahu juga ya. Tapi bakal ngomongin terkait dengan loli-loli tadi sih. Si Mie-chan versi bocil. Moto moto shaju ita yo nando dalo ino iyo inaga suta suta soma ni aku wa Oke. Kestun dia. Iya. Langsung ditanyain, let's go. Mengakui kesannya FBI. Let's go. After this man right here.
Oh, Hanayume. Iya, jujur ya. Beternak ikan, ternak lele, let's go. Jadi ternak lele, Cok. Gaskeun. Ya kan, kan gue bilang kan, kantin. Nah, bridgingannya let's go. Oh, enggak balik ke masuk ya, fuck. Gila, itu bentuk apa anjing daun? Oh, bentuk itu. Iya, itu kayak tangan. Salah lagi. Oh, itu kayak foto yang gagalnya kali. Ya itu kayak foto yang gagalnya kali. Apa gimana? Kalau enggak yang itu gambar itunya yang gurita yang di bawahnya itu. Gila, pengusaha ya. Perusahaan. Ya, kadang emang waktu sekolah-sekolah itu kadang-kadang nggak kepikiran gitu ya pengen jadi apa ke depannya. Gua nggak tahu kenapa sih. Feeling gue sih kayaknya ini salah satu hal yang gua apa perdebatin juga ya terkait dengan ini. Gimana kayak apakah itu efek oke ini ya. Oh, kayak deh oh itu maksudnya. Kayak deh. Oh, makanya itu iya, let's go. Ternyata itu maksudnya. Bagus. Jadi KED gitu loh, nama depannya si Komura. Gila si Biechan ya. Sudah mulai berani, Cok. Iya, yeah, halu. Jadi apa? Apa impiannya? Jadi orang kaya. Pengantin punya buah. Ditulis dong anjing. Ya aduh. Ya aduh dihapus gak tuh? Pengantin pria. Iya. Iya. Ya apa? Gintarnya gitu ya? Kenapa? Oh, udah kesel. Ya, udah kesel. Loh, kan udah mau nikah gitu. Oh, ini yang di preview nih. Ya Azuma ya. Gila Ikemen anjing. Iya. Yeah. So, iya. Yeah.
Iya, udah kayak aura Keber. Gila, dia tetap ini ya. Iya. Iya, yang satu ini malah ini kepikiran anjing. Dia iya, trauma gacha anjing. Trauma main arcade. Iya. Itu deket kayak gitu kagak dengeran anjing. Tapi kayak emang bisik-bisik kali ya. Bukan bisik-bisik kayak biasa gitu. Iya. Iya. Oh, oh kakak ketika sebelah. Oh, iya. Oke, oke, oke. Berarti dia sukanya sama Onesan bukan sama A. Let's go. Yang lebih tua. Nice Azuma. Nice Azuma. Let's go selera Onesan. Hmm. Let's go Azuma. Kabar deh. Taste Onesan. Supremasi. Eh, jadi orang yang dia suka itu apa kakak perempuan yang dari ini. Makanya kenapa dia tuh ngedukung si ini banget kan, ngedukung si Komura banget buat ngedukung si itu mungkin karena posisinya mungkin dia tuh gua nggak tahu ya. Yang baik aja istilahnya. Ya gini jadi overthinking aja si Komura. Aduh salah paham sih. Fix. Ya aduh. Ya karena ya terkait dengan dia pengen nyatain perasaan ke apa kakak perempuan yang ada ditinggal di sebelah gitu ya. Otonarino Onesan. Ya udah kan mau ngasih kuenya kan. Iya, makanya langsung ngejar. Sampai ini ya. Lah ngejar sekuat tenaga itu ya. Hmm. Iya, kuenya. Gila.
Oh. Dengerin. Komura. Eh, oke. Masa lapar. Iya. Oke. Gue pikir ada something mau diomong gitu dah. Maksudnya itu pengen ngomong sesuatu tapi akhirnya dipresetin karena ini. Eh, oke. Dia padahal mereka tuh udah saling udah kelihatan gitu ya maksud gua aja. Biasanya yang satu masih denial, yang satu juga masih malu-malu. Jadi progresinya masih 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 berlanjut, Cok. Kalau kasusnya si Komura ini bisa dibilang bukan karena dia tuh nggak peka atau apa ya. Masih denial anjing. Dia tuh ngerti, dia bisa memprediksi apa yang terjadi. Cuma karena sikap denialnya itu gitu. Karena kan biasanya saking gak pekanya si Miechan gitu kan. Oke, FBI, FBI. Wiu wiu. Semuanya iya. Rambutnya hitam gitu. Ya kan berarti rambutnya Komura yang sekarang itu bekas dicat anjing. Satu pertanyaan besar gua ya, emang ada anjing orang tua yang ngedukung anaknya buat ngewarnain rambut? Sumpah ya, seumur hidup gua nggak pernah nemu anjing. Nggak pernah itu apa namanya ada orang tua yang ngedukung anaknya apa ngewarnain rambut pas waktu pada saat mereka itu sekolah. Kalau bisa kalau udah gede, pas udah kuliah, udah kerja gitu ya nggak masalah gitu. Gua udah banyak juga ngeliat ya gitu. Cuma tuh SMP anjing, what the fuck? Emang nggak diatur sama sekolah? Foto. Kenapa dibawa ke sekolah gitu loh? Nggak kelihatan. Iya. Oh, udah melihat. Oh, waduh, kamu masih rambut hitam. Kabarin ya, Chan. Iya, let's go. Langsung jadi teaser gitu ya. Harta berhargaku sampai keturunanku. Gila, langsung dipajang, Cok. Let's go. Langsung jadi apa? Sejarah aja. Oh, udah mau ngeliat itunya kali fotonya tadi tapi nggak bisa. Enggak ada pengen ngeliat kamu jatuh itu kali. Apa gimana? Biar dia Suki bisa ngebayangin kali. Oh, tetap gak bisa dia. Tapi emang susah sih, asli emang susah sih. Itu lu kayak bawa misalkan lu punya berat 50 sampai 60 kilo ya, lu kayak bertumpu pada tangan lu 60 kilo dan lu angkat ke atas, Pak. Itu berat anjing. Kalau misalkan lu pull up biasa gitu ya, itu oke lah. Gini, gini oke lah, lurus soalnya badannya. Kalau miring gitu susah anjing.
Yo. Ditaruh di risi. Ya, gue pikir bakal itu diabadikan anjing. Ya sedih dia nggak bisa ngelihat. Ya besok lagi lah apa ininya. Nah, bukan nggak bisa, tapi belum bisa. Enggak, dengan adanya dorongan dan dilihatin sama doi, oke, tetap sama, fuck. Kami. Let's go. Kemampuan dilihat doi. Di videoin dong. Oh, kalau didorong gitu bisa sih harusnya. Oh ya bisa, let's go. Eh, di foto, selfie. Gila. Iya. Gila itu udah pas itu udah kelihatan banget gitu loh maksud gua. Buset. Balik-balik aja. Rock rock. Oh, pakai celana, nice. Oh, gak bisa. Iya. Iya, dia mimisan, dia mimisan bukan karena jatuh tapi gara-gara itu anjing. Why? Itu anjing anjing. Ya terpisah lagi, misalnya sejarah baru tapi dengan penyebab yang berbeda gitu ya. Bagus sih episode ini ya, gue suka sih. Gak berasa loh, asli bener-bener apa? Lumayan seru lah istilahnya. Mungkin karena ini ya ceritanya tuh lebih dikit gitu, jadi kayak berasa apa? Berasa cepet. Gue ngerasa bahwa cerita apa namanya cerita Megane itu bisa dibilang karena cerita tuh di dalam satu episode itu bener banyak gitu ya. Bisa waktu itu bisa 5 sampai 6 tuh ya, gue lupa berapa. Itu berasa lama banget, Pak. Kalau ini baru berasa sebentar banget. Tuh 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 tuh. Megane ganai, megane ganai, sukiro irawaru de mahora. Mani mienai, marasiranai, sukiro garu. Meni mienai, meni mienai, sukiro oi kaketa lamai mi kamekola amai mi kamekola. Papaparapa, papaparapa. Oh, terakhir ya, 13. Iyo. Oh, Osara Jimmy. Ya aduh. Gila bener rambutnya, Cok. Kepang. Kok lucu? Oh, jadi itu ngiranya apakah dia bakal melupakan si let's go. Akan selesai dengan baik. Let's go. Ya tadi ya untuk episode ke-12 ya dari dari Tsukina Koga Megane wo Wasureta gitu ya. Ya tadi untuk episode ke-12 ya dari Tsukina Koga Megane wo Wasureta gitu ya. Jadi ya apa bisa dibilang episode ini ya benar-benar apa ya? Bagus ya istilahnya dimana apa namanya tadi bisa dibilang satu momen yang gue suka tadi pas di akhir tadi sih, maksud gue yang berkaitan sama apa
berkaitan sama si yang foto masa lalu itu ya istilahnya Paul tadi. Sekira si Mia-chan itu bener nunjukin banget gitu loh bahwa dia tuh suka sama Komura anjing. Sekarang soalnya posisinya gitu ya, si Komura sama Mia-chan itu sebenarnya udah saling suka gitu loh. Udah kode-kodean, udah kode-kode banget Pak maksud gua gitu ya. Tapi si Mia-channya sendiri itu bisa dibilang apa, dia itu masih bingung gitu ya ngungkapinnya kayak gimana gitu kan. Dan apa, dia tuh bisa dibilang juga mungkin karena baru pertama kali gitu ya, jadi ya udah gitu loh istilahnya. Jadi kayak nggak ada pemikiran untuk ke jenjang yang lebih apa, ke jenjang yang lebih serius anjing, bisa ke status pacaran gitu loh istilahnya. Kalau Komura kan memang apa namanya, mau gitu ya, cuma kalau si Komura itu kasus ya dia tuh denial anjing, udah denial, dia itu juga apa, ragu-ragu gitu loh, dimana apa, dia tuh denial kayak dia tuh benar-benar ngebaca loh, maksud gua apakah Mia-chan ini suka sama gua ya atau Mia-chan ini gini gitu kan. Maksudnya dia tuh udah nangkep apa, udah nangkep maksudnya si Mia-chan gitu ya istilahnya. Cuma apa, si Komura itu masih denial, masih ragu karena mungkin dia sudah terbiasa gitu ya dengan keenggak pekaannya si Mia-chan gitu ya. Jadi kayak image gak peka itu udah tertempel di dirinya Mia-chan gitu ya, di mukanya di dirinya Komura gitu. Jadi apa ya, si Komura jadi kayak nggak mungkin deh gitu. Tapi ya kayak episode berikutnya bakal menarik sih karena berkaitan tadi ada Osana Najimi gitu ya yang gak sengaja ketemu sama si Mia-chan, dan disitu disebutin bahwa Mia-chan itu gak inget mukanya gitu ya, karena kan baik lagi emang kacamata dia itu kan emang bener-bener parah banget ya. Nah kemungkinan kayaknya si Komura bakal mulai bergerak nih, karena ditakutkan kalau misalkan dia membiarkan hal ini terus terus seperti ini gitu ya, si Mia-chan bakal ngelupain dia gitu, sama halnya seperti teman SD-nya itu gitu. Terus tadi apa namanya, yang gue suka lagi itu adalah apa, yang yang kasusnya Azuma tadi ya. Gua itu awalnya gitu ya, gue itu awalnya expect-nya adalah si Azuma itu suka sama Mia-chan gitu loh. Gue pikir awalnya kayak begitu, tapi dia itu lebih memilih untuk nyerah aja, dan kira lebih ngedukung si Komura gitu loh. Kenapa gue ngomong begitu? Karena ada satu episode waktu itu, episode 3, gue lupa episode berapa. Pokoknya waktu pada saat apa namanya, Mia-chan itu lagi lupa kacamata, dan waktu itu kalau nggak salah beda bangku atau apa gitu. Terus ada momen di mana si siapa, Azuma itu kayak ngambil kesempatan untuk megang-megang si siapa, megang-megang si Mia-chan gitu loh istilahnya. Jadi kayak apa, jadi waktu itu kan gue pernah komentar, gue lupa di review episode berapa gitu ya, tapi gue tuh ngomong bahwa ini kok Azuma apa namanya, ngedukung Komura, tapi kok lu kayak deket banget gitu loh, kayak bisa gitu berani, maksud gue megang cewek gitu ya istilahnya. Bahkan kan si istri posisi itu kan si Mia-chan kan juga nggak apa namanya, nggak lagi bisa dibilang kayak nggak pakai kacamata gitu ya, jadi emang dia tuh agak-agak apa, linglung gitu loh istilahnya. Jadi kayak apa ya, kalau misalkan dia ada yang pegang atau kayak gimana kan ya udah gitu loh. Nah maksud gua apa, gua pikir awalnya emang karena si Azuma itu suka sama si Mia-chan gitu, apalagi didukung juga waktu itu, yang waktu pada saat si Azuma itu dikonfes sama salah satu murid cewek gitu kan, dibilangin bahwa dia tuh suka sama seseorang. Tapi ternyata di episode ini dijelasin bahwa dia tuh suka sama kakak perempuan yang tinggal di sebelah rumahnya dia gitu ya. Dimana ya istilahnya otorari no onesan gitu ya. Dimana apa ya, bisa dibilang apa, berarti artinya emang sudah jelas ya bahwa orang yang disukai sama si Azuma itu adalah si onesan yang ada di sebelahnya itu gitu ya, di sebelah rumahnya itu gitu. Dan ya taste gitu ya, onesan gitu ya, supremasi, let's go Azuma, semangat gitu ya. Gambare gitu ya. Dan apa, kita tunggu kabar baiknya dari Azuma gitu ya. Tapi gua nggak tahu ya bakal cerita lagi atau enggak. Misalnya kalau di season 2 atau kayak gimana gitu ya, atau mungkin di manga gitu ya. Ya tapi ya biarkan saja lah istilahnya gitu. Nah intinya kayak gitu ya. Jadi apa, episode ini bisa dibilang apa, menjelaskan ya, bisa dibilang terkait dengan Azuma ya, yang awalnya gue pikir dia tuh suka sama Mia-chan, tapi ternyata ya ada suka, cuma itu dia tuh suka sama seseorang yang apa, di luar gitu ya, dimana ya onesan tadi gitu ya. Dan apa, si tadi di akhir itu bisa dibilang momen yang benar-benar apa ya,
nunjukin banget bahwa si Mie-chan itu sebenarnya udah bener-bener open banget sama si Komura gitu ya. Bahkan kayak foto-foto gitu istilahnya. Bisa dibilang kan kayak apa jarang gitu ya Mie-chan ngelakuin hal itu gitu loh. Istilahnya gitu, dan ya dia ngelakuin hal itu ya bareng sama Komura gitu ya, dan dia simpen itu gitu. Dia seneng gitu kan. Ada kan apa namanya, dia tuh kan nggak bisa ngelihat apa namanya foto yang waktu itu si Komura waktu kecil kan, makanya kenapa dia tuh nyiptain foto yang sama gitu loh istilahnya, supaya apa namanya ya dia bisa mengingat foto itu, dan ya bisa dibilang kayak pengganti lah istilahnya gitu ya. Tapi yang jelas menarik, istilahnya dari episode berikutnya gue bakal nungguin banget gitu ya, bakal jadi kayak gimana di akhirnya gitu ya. Dan ya kita bakal lihat aja bakal jadi kayak gimana gitu ya. Ya segitu aja, terima kasih, jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe, dan nyalakan juga notifikasinya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya, episode ke-13 gitu ya, episode terakhir minggu depan kayak gitu. Oke, segitu aja, terima kasih.